Pak Ustadz Mbah Naryo, para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya bisa hadir, bisa berkumpul di Musola Al-Ikhlas Al-Ihsan dalam rangka peringatan Maulid Nabi atau mengagungkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melaksanakan dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi acara ini membawa berkah untuk kita semuanya, manfaat fitini wa din wal akhirah, dan acara ini, kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang kami hormati, saya ikut pada Pak Prapto tadi, tidak banyak nanti yang disampaikan. Karena Pak Prapto tidak banyak yang disampaikan, saya juga ikut-ikutan ngoten nggih. Tidak banyak yang saya sampaikan. Tapi apa yang saya sampaikan ini memang berkaitan dengan Maulid Nabi, sehingga monggo, karena nanti saya kemas singkat saja, tidak banyak. Mohon untuk diperhatikan, mohon untuk didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ada satu kitab. Kitab itu namanya, judul kitabnya, nama kitabnya adalah An-Ni'matul Kubra lil alam fi maulidi sayyidi waladi Adam. Judul kitabnya itu seperti itu. Jadi nama kitabnya umpama kitab niku fikih Fathul Qorib atau Sulam Taufik. Ini kitabnya itu namanya An-Ni'matul Kubra lil alam fi maulidi sayyidi waladi Adam. Jadi kalau diterjemahkan judulnya saja ini sudah nikmat yang luar biasa untuk alam ini. Fi maulidi sayyidi waladi Adam, pada atau dalam kelahiran Nabi Muhammad yang menjadi sayyidi waladi Adam. Jadi kelahiran Nabi Muhammad itu sudah menjadi nikmat yang luar biasa, sehingga judul kitabnya itu seperti itu. Nah, di dalam kitab itu dijelaskan beberapa motivasi, Pak. Dijelaskan bagaimana kemudian kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kok perlu mengadakan Maulid Nabi, perlu mengadakan Lailatul Ta'zimi Maulidin Nabi, malam pengagungan, malam mengagungkan, bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana saya singkat saja, ada komentar-komentar atau motivasi yang diberikan oleh Khulafaur Rasyidin, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dari keempat sahabat ini ada dua yang bahasanya man azzama. Ada dua yang bahasanya man anfaqa dirhaman. Jadi yang dua ini bahasa redaksinya adalah barang siapa yang menginfakkan hartanya. Yang dua ini bahasanya menggunakan man azzama, barang siapa yang memuliakan, mengagungkan. Sehingga kalau di Lirboyo itu istilahnya Lailatul Ta'zimi Maulid Nabi, malam mengagungkan, malam pengagungan Maulid Nabi. Bukan peringatan, tapi mengagungkan Maulid Nabi. Karena memang seperti itu. Redaksi-redaksi yang ada dalam beberapa kitab itu adalah mengagungkan. Jadi mengagungkan Maulid Nabi. Nah, dua sahabat menggunakan redaksi man anfaqa dirhaman, dua sahabat menggunakan redaksi man azzama. Yang satu, barang siapa yang menginfakkan hartanya. Contoh kayak tuku berkat, kayak tuku ndok-ndokan. Ndok temenan niku nggih. Mboten ndok-ndokan ya. Ndok temenan, jajan temenan ya tadi. Barang siapa yang menginfakkan sonnya, di sana ada sound system itu. Kemudian ada yang man azzama, ya gak duwe gitu ke berkat, gak duwe gitu ke apa, tapi mengagungkan ya. Wis hadirlah baca sholawat, baca maulid untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa yang disampaikan para sahabat Khulafaur Rasyidin ini kemudian menjanjikan pahala yang luar biasa. Sehingga dari sini sudah menjadi motivasi untuk kita semuanya. Meskipun sebetulnya kita di Glenmore ini tidak perlu lagi dikasih motivasi untuk mengadakan Maulid Nabi, ngerti nggih? Dilarang pun kita tetap mengadakan Maulid Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Jadi ada kitab nama kitabnya itu An-Ni'matul Kubra lil alam fi maulidi sayyidi walidi Adam. Nikmat yang luar biasa untuk alam ini, untuk alam semesta.
ketika lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kitab yang kedua, kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah. Jadi di sini fi bayani adillatis sufiyah. Jadi di kitab ini kemudian menjelaskan bagaimana prinsip utama kita mengadakan Maulid Nabi. Prinsip utama kita mengadakan perayaan seperti ini. Kita kemudian kumpul di satu tempat, di mushola, di masjid, di banyak tempat di Indonesia ini, di Glenmore ini, banyak tempat mengadakan. Malam ini kan malam 12 ya. Tentunya bersamaan di mana-mana. Semuanya mengadakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsipnya adalah al-farahu was-sururu. Prinsipnya adalah bahagia. Jadi kita mengadakan kata niki prinsipnya bahagia. Ana wong budal Maulid artine kok sumpek, artine kok seneng, keliru, Pak. Jadi kok budal nang mushola Al-Ihsan mengadakan Maulid tapi atine sumpek. Atine kok mboten seneng dengan kelahiran Nabi Muhammad niki keliru. Karena prinsipnya adalah al-farahu was sururu, bahagia. Jadi kudu bahagia. Buktine enek dok-dokan, ono jajan-jajanan temenan ngoten. Niki bukti bahagianya. Sehingga prinsipnya seperti itu, al-farahu was sururu. Kemudian Abu Lahab. Abu Lahab ini orang yang sudah dijelas dinas dalam Al-Quran akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kemudian ketika Abu Lahab itu, ini ceritanya kan masyhur, Pak, ya? Cerita masyhur, sudah terkenal, kita semuanya sudah tahu. Bagaimana Abu Lahab fi yaumil isnain, setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa, Pak. Mendapatkan keringanan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok beliau? Karena malam Senin, malam 12 Rabiul Awal kita sebut beliau. Kita sebut beliau hari ini saja. Besok dia. Kenapa beliau kok seperti itu mendapatkan keringanan siksa? Karena beliau bahagia. Karena beliau senang mendapatkan kabar dari jariyahnya namanya Suwaibah itu tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wujud kebahagiaannya itu, Pak. Jariyahnya dimerdekakan, budak perempuannya dimerdekakan. Panjenengan bisa membayangkan, semisal ada seorang punya pembantu di rumahnya, Pak Haji Sutris semisal, wonten pembantunya Pak Haji Sutris. Ada ya, yang setiap hari membantu. Kayak no kopi, umbah-umbah, resik-resik dan lain sebagainya. Kemudian dimerdekakan, dibebaskan. Lah ini kemudian kudu umbah-umbah dhewe, mau kudu nyapu dhewe. Tetap dilakukan karena bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Allah memberikan balasan. Bagaimana setiap hari Senin siksanya diringankan. Ini Abu Lahab. Bagaimana kemudian kula panjenengan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, iman wis kepada Nabi Muhammad. Kemudian kita juga iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malam hari ini kita juga bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira apa yang kita dapatkan itu besar nopo besar banget, Pak? Besar banget katanya. Abu Lahab saja seperti itu loh, Pak. Yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah mendapatkan balasan dari Allah. Apalagi kula panjenengan. Sehingga alhamdulillah kula panjenengan sedaya harus bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini Allah menggerakkan hati kita untuk bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama untuk menjelaskan kepada panjenengan tentang bagaimana prinsip dasar kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu yang kami hormati, di kitab yang sama Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah tadi itu dijelaskan bahwa untuk memperingati Maulid Nabi itu banyak, Pak. Suratul mukhtalifah. Jadi suratul ihtifal bi Maulidin Nabi itu mukhtalifah, macam-macam. Modelnya kuatah, modelnya banyak. Kalau di Nganjuk sana, kalau Maulid Nabi seperti ini, ndak, mboten sholawatan seperti ini ndak. Jadi acaranya nanti lebih lama. Kita kumpul di masjid, kemudian ada ambengnya, kita tahlilan. Setelah tahlilan, kemudian kita baca Maulid Al-Barzanji dari awal sampai akhir, Pak. Kita kira-kira selesai jam 11 itu. Kita kira-kira selesai jam 11. Kalau di sini di konsep seperti itu bagaimana? Tidak ada pengajiannya seperti ini mboten enten, Pak. Cuman ya itu tadi kita baca Maulid.
kita baca maulid. Karena memang ya maulid itu yang kita baca. Ada yang bentuknya nathar kayak maulid al-Barzanji, ada yang bentuknya nazom yang kayak tadi kita baca itu. Waktu al-qiyam tadi itu. Lah, di banyak tempat memang ini suratul mukhtalifah. Suratul ihtifal bi maulidin nabi itu mukhtalifah macam-macam. Ada yang kemudian puasa nih. Masyhur Pak cerita bahwa Nabi Muhammad puasa hari Senin. Ketika ditanya, "Kenapa panjenengan puasa hari Senin?" "Fihi wulidu," jawabnya Kanjeng Nabi. Hari Senin Kanjeng Nabi puasa, ditanya, "Kenapa Kanjeng Nabi engkau puasa hari Senin?" "Fihi wulidu." Kata pada hari itu saya dilahirkan. Nah, ternyata ini fi maknal ihtifal. Puasa pada hari kelahiran itu dimaknai merayakan kelahiran, Pak. Jadi jenengan bisa seperti itu, Pak. Coro pas hari jenengan lahir, jenengan puasa, itu berarti jenengan mensyukuri nikmat Allah, bahagia atas kelahiran panjenengan diwujudkan dengan berpuasa. Ada yang modelnya puasa, ada yang modelnya it'amut ta'am, berbagi makanan. Seperti malam hari ini, insya Allah ada makanannya, nggih. Tadi disinggung loh berkat-berkatnya tadi, nggih. It'amut ta'am, berbagi makanan, memberi makan kepada orang lain. Ya, kita adatnya kan seperti itu. Ada makanan yang kita buat dari rumah, kemudian kita bawa di tempat, kita bagi-bagikan kepada orang lain, diijolno kan seperti itu. Okay. Nah, ini it'amut ta'am juga fi maknal ihtifal bi maulidin nabi. Memberikan makanan kepada orang lain itu juga semakna. Maknanya adalah memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ketika panjenengan punya putra kemudian ulang tahun. Kan ngoten nggih? Buat kue, buat makanan, kemudian teman-temannya diundang dikasih makanan itu. Sama, Pak. Sama. Jenengan bersyukur punya anak lahir pada hari itu, jenengan kemudian undang teman-temannya, panjenengan dikasih makanan. Panjenengan membuat makanan, masak dan lain sebagainya diberikan kepada orang lain. Kenapa? Bersyukur atas putra panjenengan yang lahir pada hari itu, hari ulang tahunnya. Sama it'amut ta'am. Atau ijtima seperti ini, berkumpul seperti ini. Ada yang lidzikrin. Di kitab itu juga diterangkan seperti itu, Pak. Jadi ijtima berkumpul di satu tempat kemudian lidzikrin, zikir kepada Allah. Macam bentuknya. Ada membaca la ilaha illallah, ada subhanallah dan lain sebagainya. Malam hari ini semisal konsepnya dibuat seperti itu ya tidak apa-apa. Ini juga memperingati maulid Nabi. Juga mengagungkan maulid Nabi, tapi bentuknya berbeda. Tidak harus sholawat. Tidak harus sholawat, zikir juga bisa. Kemudian au sholatin atau kemudian ijtima li dzikrin au sholatin, berkumpul untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sering kita lakukan. Glenmore ini kan sholawatnya luar biasa, Pak. Jadi malam hari ini Masya Allah terkumpul beberapa model. Hari ini kita berkumpul, ada zikir yang kita baca, ada makanan yang kita buat, kemudian ada perasaan bahagia, kemudian ada sholawat yang kita baca, ada maulid yang kita baca. Semuanya adalah wujud bahagia kita atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukum-bukum membawa pengaruh yang luar biasa untuk kita. Membawa sebab, menjadikan sebab kita nanti akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti ini modelnya. Ada berkumpul untuk zikir, ada berkumpul untuk membaca sholawat, ada berkumpul untuk membaca syama'il. Hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nanti yang intinya, Pak. Yang inti yang akan saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati, yang saya hormati, bahwa kita hadir di sini kemudian memperingati Maulid Nabi, tujuan utamanya adalah jangan lupa Nabi Muhammad adalah ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad adalah manusia terbaik secara bentuk pribadinya, fisiknya dan akhlaknya. Maka ini yang perlu kita tiru, Pak. Kalau jenengan niru akhlaknya Nabi Muhammad itu sudah pas. Jadi kita tiru, Pak. Misal nanti akan saya sampaikan 3, ya monggo 3 ini kita lakukan. Tidak hanya 3 ini tok, akhlak Nabi Muhammad itu banyak. Nabi Muhammad itu ciri utamanya adalah akhlak. Karena beberapa dawuh innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Para bapak, para ibu yang kami hormati, berkaitan dengan akhlak Nabi Muhammad yang nanti harus kita ikuti. Akhlak itu, adab itu sesuai dengan definisi yang disampaikan para ulama adalah ma yuhmadu qaulan au fi'lan. Jadi akhlak itu, adab itu nopo to, Pak? Ma yuhmadu, sesuatu yang terpuji, qaulan au fi'lan. Baik itu ucapan atau perbuatan. Jadi ketika seorang itu ucapannya terpuji, maka dia punya adab.
Ketika seseorang itu perilakunya terpuji, maka dia punya adab. Karena adab itu apa? Ma yuhmadu qaulan au fi'lan, sesuatu yang terpuji. Enten tiyang mesuh-mesuh nuwun sewu. Terpuji napa mboten? Terpuji napa mboten? Berkata kasar, istri berkata kasar bentak-bentak pada suaminya. Terpuji napa mboten, Bu? Mboten. Berarti mboten gada akhlak. Ada orang mesuh-mesuh, terpuji napa mboten? Mboten nggih, berarti tidak punya akhlak. Ada orang tua kemudian membentak-bentak pada anak kecil, terpuji napa mboten? Mboten. Berarti orang tua ini tidak punya akhlak. Karena ucapannya tidak terpuji. Kemudian contoh perilaku, ada kita budayanya kan ketika lewat di depan orang tua kan mesti nun sewu seperti itu nggih. Identiknya kan seperti itu. Ketika ada anak kecil lewat atau enggak anak kecil sudah semuanya lewat di depan orang tanpa nun sewu, terpuji napa mboten? Atau pecicilan, ono arek cilik pecicilan lewat ngarepe wong tuwek. Kan mboten terpuji nggih. Berarti perilakunya tidak punya akhlak. Sakit nggih dimengerti nggih. Jadi akhlak itu, adab itu adalah ma yuhmadu qaulan au fi'lan. Simple, Pak. Bahasanya ini sudah dirangkum sedemikian rupa sehingga kesimpulannya seperti itu. Dan Nabi Muhammad itu akhlaknya yang terpuji, akhlaknya yang perlu kita tiru. Jadi ma yuhmadu qaulan au fi'lan. Sepulangnya kita dari sini, dari maulid ini, maka kita harus memilih akhlak ini. Ucapan kita harus terpuji, perbuatan kita harus terpuji sehingga kita termasuk orang yang punya akhlak. Para bapak, para ibu yang kami hormati, dari beberapa hal yang perlu kita contoh dari Kanjeng Nabi adalah tentang tawaduknya. Tentang napa? Tawaduk. Tawaduk niku andap asor. Tawaduk niku rendah hati, tidak sombong cara kebalikannya, tidak menyepelekan orang lain, tidak menghinakan orang lain. Kebalikannya justru menghargai orang lain, memuliakan orang lain, menghormati orang lain, ini tawaduk. Nabi Muhammad itu kana asyadun nasi tawaduan ma'ului mangzilatihi. Nabi Muhammad adalah asyadun nas tawaduan, Pak. Manusia yang luar biasa tawaduknya. Padahal ma'ului mangzilatihi. Statusnya Nabi Muhammad niku, derajat Nabi Muhammad niku tinggi napa tinggi banget, Pak. Yakin, Pak nggih? Tidak perlu kita ragukan lagi, kita tidak perlu ragu lagi, Pak, tentang tingginya derajat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia paripurna, Pak, sempurna, Pak, tidak ada celahnya. Salah satu buktinya adalah saat kita mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, pasti diiringi dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bukti tentang tingginya derajat Nabi Muhammad. Lah meskipun seperti itu, meskipun Nabi Muhammad itu derajatnya sangat tinggi, tapi kana asyadun nasi tawaduan. Nabi Muhammad itu sangat tawaduk, luar biasa, Pak. Tawaduknya menghargai orang lain, menghormati orang lain. Lah kula jenengan umat Nabi Muhammad niki derajatnya dhuwur napa? Atau masih proses ngoten nggih? Proses nggih. Mugi-mugi mawon derajatnya mungkin diangkat oleh Allah. Mboten usah ngangkat piyambak, tapi yang ngangkat biar Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Man takabbara wada'ahullah wa man tawadha'a rafa'ahullah. Barang siapa yang takabur, Allah akan rendahkan dia. Barang siapa yang tawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Kalau jenengan pengen diangkat derajatnya oleh Allah, maka harus tawadhu. Nah, Nabi Muhammad kana asyadun nasi tawaduan. Derajatnya tinggi tapi tawadhunya. Lah kula jenengan dereng saged niru, Pak. Dereng saged niru. Contohnya terbukti seperti ini. Saat musyawarah rembukan dengan teman-temannya, apa pendapatmu itu? Pendapat saya lebih baik. Tawadhu napa mboten ngoten niku? Mboten. Tidak menghargai orang lain. Contoh tawadhunya Nabi Muhammad. Idza laqiya ahadan ayyabda'a bis salami wal musafahah. Nabi Muhammad itu ketika bertemu seorang, maka Nabi Muhammad yang memulai mengucapkan salam dan memulai napa niku? Ngatungno tangan ngejak salaman. Assalamualaikum. Kali tangannya ditungno ngejak salaman. Iki Nabi Muhammad, Pak. Pimpinane Sayyidil Mursalin, Sayyidul Anbiya, ngoten nggih, Sayyidi waladi Adam ngoten. Pimpinane menungso, Pak. Tokoh top menan. Tapi ketika bertemu seseorang, Nabi Muhammad yang memulai mengucapkan salam. Nabi Muhammad yang memulai mengajak salaman. Kula jenengan kadang-kadang mboten.
Alas, pene. Wong gak salam, aku ya gak salam. Apa-apa gak roh ae. Nggih mboten Bu? Apa meneh karo satrune ngoten. Eruh tapi gak eruh, apa-apa gak eruh. Etek-eteke gak eruh. Ngoten niku lho, kula jenengan ngoten niku ngono pengen membanggakan Nabi Muhammad. Kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad bangga mboten gadah umat kados kula jenengan ngeten niki. Lho mboten jare. Mugi-mugi mawon nggih. Pokoke tiga niki mengke sing kula aturaken kudu ditiru. Kersane kula jenengan iki menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi ngoten niku, ketemu wong mulai dulu mengucapkan salam. Mulai dulu mengacungkan tangan untuk mengajak salaman. Itu contoh. Ya Rasul laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi Muhammad ada uswah hasanah, ada contoh suri tauladan yang baik untuk kita. Damel sinten, Pak? Ya damel kula jenengan. Kula jenengan harus niru Nabi Muhammad, arep niru sapa maneh. Maka inti dari memperingati Maulid Nabi yaitu tadi. Satu bahagia, kedua mencontoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun sakniki nek ketemu tiyang, mbuh ketemu teng pundi mawon, disopo nggih. Assalamualaikum. Cara kira-kira memungkinkan salam assalamualaikum. Nek kira-kira enggak memungkinkan, podo-podo sepedane ya tin ngoten lho. Ngerti? Tin napa? Ngebel nih lho. Tin. Tin kan salam kan tin aja bengok-bengok. Nang Karangharjo dalane ombo ngono. Waalaikum. Ya mboten usah. Kita menyapa. Kita menyapa dengan bel tadi. Tin. Kemudian kalau memungkinkan ya salaman. Sakit nggih, sing nomor setunggal Nabi Muhammad niku sangat tawadhu, sangat rendah hati. Rendah hati ngoten niku. Dadi mboten merasa dirinya lebih baik. Kula jenengan nggih kita ngoten. Harus menghargai orang lain, harus menghormati orang lain. Meskipun kita punya kedudukan yang mulia, jangan merasa punya kedudukan yang mulia. Meskipun kita mempunyai keistimewaan, maziyah, nilai lebih daripada orang lain, tapi jangan sampai merasa punya maziyah, jangan sampai punya perasaan mempunyai nilai lebih dari orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kalam, tentang bicaranya Nabi Muhammad. Kana yatakallamu bijawami'il kalim. Nabi Muhammad niku nek ngendikan niku bijawami'il kalim, Bu. Jawami'il kalim niku kalimatnya simpel tapi maknanya luar biasa. Bahasanya simpel tapi berbobot. Mentes mentek apa nggih? Cara Lombok niku Lombok cabai rawit ngono ya. Cilik tapi pedes. Jadi Nabi Muhammad itu kalimatnya sedikit tapi maknanya luas. Benten kali kula jenengan, Pak. Wah. Longgo nang pos kampling. Ono mulai jam 09.00 sampai jam 10. Takone omong apa ya gak ono. Cerita lho sak jam. Ditangkleti. Tadi bahasa apa saja ndak ada. Padahal omong terus. Lah ternyata kula jenengan dereng saged meniru Nabi Muhammad tentang cara bicara. Nabi Muhammad cara bicaranya adalah kalimatnya simpel tapi maknanya banyak. Bagaimana itu bisa kita lakukan? Kita tidak perlu bicara kecuali kita memang perlu bicara. Kita tidak usah bicara, Bu. Kita tidak usah ngomong. Kalau memang kita tidak dituntut untuk bicara. Sehingga dalam beberapa kitab tasawuf dijelaskan antara asumtu dengan al-kalam lebih baik yang mana? Lebih baik asumtu. Diam dengan bicara lebih baik yang mana? Lebih baik diam dalam segala hal. Maka Nabi Muhammad seperti itu. Kula jenengan kudu nyonto, Pak. Kula jenengan kudu nyonto, Bu nggih. Ojo kakean ngomong. Ojo kakean omong. Mangkana mangkasura kalamhu kasura khata'uhu. Barang siapa yang omongannya akeh, lupute akeh. Kasura khata'uhu, salah akeh. Wa mangkasura khata'uhu kasura dzunubuhu. Barang siapa yang akeh salahe, akeh dosane. Wa mangkasura dzunubuhu dakhalan nar. Barang siapa yang akeh dosane mlebu neraka. Berangkat dari kakean omong akhirnya kakean dosa. Sakit nggih? Sakit nggih, Pak nggih? Pak Bu, sakit nggih? Jadi ketika kita tidak perlu bicara, tidak perlu bicara meskipun itu kebenaran. Meskipun itu kebenaran. Umpami dalam musyawarah sudah ada kebenaran yang disampaikan oleh teman kita, ya sudah kita diam saja. Kecuali memang kita ta'ayun.
Ta'ayun itu artinya kita harus bicara, maka bicara. Itu yang kedua. Nabi Muhammad cara berbicaranya adalah dengan jawami'ul kalim, kalimatnya simple tapi maknanya luar biasa. Yang ketiga tentang bagaimana Nabi Muhammad itu pemaaf. Jadi kana ahlamun nasi wa arghabahum fil afwi mal qudrah. Nabi Muhammad itu manusia yang paling bijaksana. Manusia yang paling bijaksana. Wa arghabahum fil afwi mal qudrah, dan yang paling memilih untuk memaafkan padahal beliau mampu untuk membalas kejelekan orang lain. Memilih untuk memaafkan padahal beliau mampu membalas kejahatan orang lain. Sing abot kula jenengan niku badhe niru, Pak. Nggih mboten? Nabi Muhammad itu arghabahum fil afwi mal qudrah. Nabi Muhammad lebih memilih memaafkan padahal beliau mampu untuk membalas. Jenengan cara dijotos wong, jenengan wani bales jotos. Kira-kira jenengan milih jotos napa milih di sepuro? Jotos jadi. Pripun Bu? Jotos napa nyepuro? Wah. Dadi rasanya memperingati Maulid Nabi. Wis, milih jotos niku sing sampune sing saderenge wingi. Nggih. Sing pun milih jotos. Jotos bales jotos. Sakniki mboten. Kalau aturaken jenengan intinya seperti itu, bahwa Maulid Nabi itu kita akan mengenal Nabi, ada syama'il, ada hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Hal-hal yang terpuji dari Nabi Muhammad tujuannya untuk apa kita sampaikan? Untuk kita contoh, untuk kita ikuti, untuk kita tiru. Nabi Muhammad arghabahum fil afwi mal qudrah. Nabi Muhammad itu lebih memilih memaafkan kesalahan orang lain padahal beliau mampu untuk membalas. Dua contoh, Mbah Abdul Karim Lirboyo, Pak Bu saya santri Lirboyo. Beliau ketika diusili, dinakali, santri-santrinya dinakali oleh masyarakat sekitar. Apa kata Mbah Abdul Karim? Yus gak popo, di sepuro ae. Ketika ada teman-temannya yang ingin membalaskan, karena Mbah Abdul Karim mungkin sangke sabarnya nggak mau membalas kesalahan orang lain. Ada teman-temannya yang mau membalas, jangan, dilarang. Ojo membalas. Orang-orang yang senengane ngerasani aku, orang-orang yang senengane nyakiti aku, ikut ternyata ladang pahala. Saat kita disakiti oleh orang lain, tetapi kita tidak membalas, maka pahala mengalir untuk kita. Dawuhnya Mbah Abdul Karim, nanti kalau orang-orang itu dibalas, maka pahala saya habis, pahala saya tertutup dari situ. Maka ini contohnya nomor 1. Contoh nomor 2, Mbah Syafaat Bulog Agung. Saya dapat cerita sendiri dari Yai Ahmad Kusyairi almarhum. Beliau itu Masya Allah luar biasa. Ketika disalahi oleh masyarakat sekitar, santri-santri yang disalahi, disalahi, dimaafkan Pak. Malah diteri gula, diteri beras dan lain sebagainya. Jenengan tiru Pak ngomong. Kaji sutre seumpama dirasani kali wong, krungu, wong kayak ngerasani aku teri tahu aja. Masuk. Tahu. Ono meneh ngrasani, ono meneh drengki, teri tahu maneh. Mboten napa-napa. Splawu. Mboten napa-napa. Kemudian ya apa yang terjadi ketika Kiai Syafaat itu memaafkan? Orang yang nyala itu akhirnya mau datang ke Mbah Yai Syafaat, mau damai, tidak lagi mengganggu para santri. Nah inilah yang kemudian dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, dicontohkan oleh para kiai-kiai kita, bahwa memilih untuk memaafkan padahal mampu untuk membalas. Sakit Pak Bu nggih? Pun kula wangsuli sifat-sifat Nabi Muhammad yang harus kita tiru, diantaranya ada tiga ini. Yang pertama adalah tawaduk, karena Nabi Muhammad adalah kana asyadun nasi tawaduan ma'ului mangzilati. Tawaduk, rendah hati, hormati orang lain, hargai orang lain dan lain sebagainya. Nomor 2, kana yatakallamu bijawamil kalim. Ketika Nabi Muhammad bicara dengan kalimat yang simple tapi maknanya luar biasa. Jenengan ampun ngomong, nek gak perlu ngomong. Kalau memang ada manfaatnya, monggo. Kalau tidak ada manfaatnya, ndak usah. Yang nomor 3 adalah memilih untuk memaafkan pada saat mampu untuk membalas kesalahan orang lain. Makatan yang bisa kami sampaikan, semoga bisa menjadi keterangan yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita akan diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, dan nanti di hari akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.